Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng mengenai CLI atau terminal ya. Jadi di sini goalnya itu hanya dua ya, minimal paham dan yang kedua tidak harus hafal. Nah mungkin pada poinnya kita bisa lihat di sini dulu ya, untuk belajar command line interface atau CLI itu. Kenapa sih harus minimal paham? Yang pertama alasannya yaitu rata-rata referensi di internet itu menggunakan CLI teman-teman. Nah kalau kita buka wikinya Mikrotik ataupun forum-forum Mikrotik, dia rata-rata seperti ini. Contoh di sini untuk IP address print ini kan menggunakan CLI juga. Begitu juga ketika kita mau belajar DHCP server maupun firewall, tutorial atau referensi itu dalam bentuk CLI. Nah seperti ini. Jadi kalau kita tidak paham, kita akan agak kesulitan untuk belajarnya karena referensi rata-rata menggunakan CLI seperti ini. Nah untuk poin yang kedua, minimal paham itu untuk script setiap level atau menu. Jadi untuk langkah pertama yang perlu kita pahami yaitu script pada menu level. Nah contohnya gimana sih script dalam setiap level atau menu? Contohnya seperti ini teman-teman. Kalau kita belajar IP firewall, misalkan kita mau belajar mengenai router protection. Nah, di sini level menu atau level script menu itu berada paling atas. Biasanya depannya diawali dengan tanda slash ya. Garis miring ini. Ini artinya apa? Ini artinya kalau kita masuk ke Winbox, coba kita masuk ke Winbox. Itu artinya kalau kita di sini, atau biar enak kita split dulu ya teman-teman. Tampilannya kita split dulu. Habis itu kita masuk ke Winbox. Nah di sini kalau kita split dulu, dan di sini kan ada misalnya gini ya teman-teman. Begitu kita mau belajar firewallnya itu seperti ini. Nah IP firewall mangle, atau lebih enaknya ini tadi ya, IP firewall filter. Nah kita harus paham artinya apa di sini. Garis miring IP spasi firewall spasi filter. Artinya kalau di Winbox berarti kita akses menu IP dulu. Nah setelah IP apa? Berarti setelah IP lanjutannya kan di sini firewall. Berarti di sini firewall juga. Nah setelah itu apa? Filter. Berarti di sini masuk ke filter juga. Begitupun juga untuk misalkan di sini ada firewall untuk filter maupun mangle maupun NAT, itu artinya sama. Jadi kita memahami di setiap level menunya terlebih dahulu. Begitu ada script seperti ini, artinya kalau kita mau mengakses Winbox berarti kita masuk ke menu IP, setelah itu firewall, baru filter. Nah di situ poin yang kedua, minimal paham untuk script setiap level atau menu. Nah yang ketiga, dia memudahkan kita untuk kopas script. Artinya tuh gini teman-teman, biasanya di forum-forum kan kita kalau mau belajar firewall tuh kebanyakan copy nih paste di Mikrotik teman-teman untuk firewallnya gitu. Misalkan di sini ada port-port kayak gini untuk misalkan IP Bogon. Begitu teman-teman mendapatkan seperti ini kan kita nggak perlu tambahkan satu-satu ya teman-teman, kita kan bisa kopas tuh. Jadi begitu kita mau kopas untuk IP Bogon filter, jadi kita tinggal kopas saja. Misal di sini semuanya saya akan contohkan kopas untuk memudahkan kopasnya. Misalnya kita remove nih, nah seperti ini. Begitu kita klik kanan salin, kita bisa paste langsung di terminalnya seperti ini. Nah kita bisa langsung klik kanan paste. Nah kalau untuk lebih mudahnya biar tampilannya ada seperti ini, kita copy kanan paste. Nah kenapa di sini ada bad command line? Kalau kita lihat lagi submenunya tuh di sini apa? IP firewall filter. Nah kembali lagi ke poin yang kedua tadi, minimal kita paham untuk script setiap level atau menunya. Makanya di sini setiap kita copy paste,
karena kita sudah memahami level setiap menunya, kalau ada kesalahan seperti ini kita bisa langsung perbaiki dulu. Misalkan gini, kita close dulu, kita ambil lagi, berarti kita harus masuk garis miring IP, habis itu firewall, kita bisa menggunakan tombol tab, setelah itu filter. Nah setelah itu baru kita enter. Nah di menu inilah baru kita bisa paste. Nah seperti ini kan sudah ada nih, otomatis tertambahkan dengan script segini, ada minimal 6 script, kita bisa lebih cepat dengan menggunakan copy paste tadi. Nah seperti ini. Nah itulah fungsinya kenapa kita harus memahami setiap level ini, IP, firewall, filter, yang artinya tadi seperti sama dengan kalau kita akses Winbox, berarti IP, firewall, filter ada di sini. Makanya script tadi ketika kita copy paste dia masuknya ke sini juga. Nah itu untuk poin yang ketiga, memudahkan kita untuk copy script. Nah kemudian untuk poin yang keempat mungkin memudahkan kita untuk export file dengan ekstensinya RSC ya teman-teman. Nah bagi teman-teman yang baru belajar Mikrotik, untuk backup kan biasanya ada dua cara ya. Kita bisa backup langsung dari file sini, menu file, klik backup di sini ya. Nah kalau backup ini langsung, itu ekstensinya bin teman-teman, atau binary seperti ini kan. Nah ini ekstensinya itu binary. Binary itu hanya bisa di restore, atau backup itu bisa di restore dengan tipe jenis router yang sama. Dan untuk backup versi bin ini, dia termasuk username dan passwordnya ikuti export. Nah bagi teman-teman mungkin ada yang minta bantuan temennya nih, tolong dong settingkan Mikrotik saya. Untuk teman-teman karena sudah mempunyai settingan yang sudah jadi, biar tidak username sama passwordnya ngikut, teman-teman bisa lakukan ekspornya menggunakan script. Contohnya tuh seperti ini. Kalau kita close lagi, kita new terminal, kita bisa ekspor segini. Nah ekspor, habis itu file name sama dengan misalkan all backup, ini akan backup semuanya. Nah kalau all backup kayak gini sudah selesai, di sini pasti ada yang namanya all backup juga, cuman ekstensinya RSC. RSC ini kalau kita download, kita klik download, dia jadinya seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini sebenarnya balik lagi ke poin 2 yang tadi, minimal kita paham untuk script setiap level atau menunya. Nah begitu teman-teman tahu level setiap menunya, teman-teman bisa di sini, misalkan teman-teman mau menyetingkan router punya teman atau punya orang, atau teman-teman diminta tolong untuk membantu setting routernya tetangga, ataupun mungkin teman-teman yang sudah mempunyai atau sudah berani melakukan jasa instalasi router ataupun setting router, teman-teman bisa menggunakan all backup ini. Tinggal teman-teman rubah IP-nya aja. Misalkan di sini teman-teman untuk IP-nya teman-teman setting secara manual, tetapi untuk firewall-nya teman-teman bisa copy langsung dari settingan teman-teman sebelumnya. Seperti ini, IP firewall filter. Ini bisa langsung di copy seperti ini sampai dengan firewall. Misalnya ada firewall mangle-nya juga, ini bisa pakai teman-teman juga. Nah seperti itu. Ini kan setelah kita copy, misalkan filternya ini dari settingan sebelumnya kita copy. Nah di sini kita copy. Setelah itu kita masuk ke router yang baru atau router dari punya orang yang ingin dilakukan jasa instalasi atau settingnya. Jadi teman-teman tinggal gini aja. Kan kalau router yang baru kan tinggal nah begitu teman-teman, karena sudah copy paste tadi, kita masuk ke sini lagi, kita masuk ke yang seperti ini tadi. Nah di sini kan baru kita paste lagi. Nah di sini kan otomatis sudah ada semua. Nah begitu teman-teman. Nah mudahnya
atau manfaat dari kita mengetahui kenapa harus minimal paham itu seperti itu teman-teman. Kita untuk ekspor file RSC, karena file RSC kan bisa diedit ya, bisa diambil firewallnya aja atau bisa diambil IP addressnya aja, seperti itu. Nah kalau kita lihat referensinya kan seperti ini. Karena pertama kita ulangin lagi ya, jadi yang pertama itu rata-rata referensi di internet itu menggunakan CLI. Yang kedua, minimal kita paham untuk script setiap level atau menunya seperti ini tadi. Ketika ada script seperti ini, kita sudah bisa tahu oh bahwa ini masuk IP DHCP server. Seperti ini, misalkan IP DHCP server berarti masuk ke IP DHCP server. Setelah itu apa file scriptnya berikutnya? Setup. Berarti setup ya dia di sini, setup di sini. Makanya kalau DHCP interface di sini sebenarnya juga sama, DHCP interface. Lalu berikutnya DHCP space-nya. Kalau kita next juga DHCP space-nya. Kan sama kan ya sama Winbox. Nah, itu pun teman-teman bisa memahami setelah teman-teman tahu CLI dasarnya seperti ini. Setiap level menunya. Nah, yang kedua ya, untuk poin kedua, pertama kan kenapa harus minimal paham, seperti ini poinnya. Untuk yang kedua, kenapa tidak harus hafal? Nah, karena tidak harus hafal, sebenarnya untuk script kan banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau menghafal juga boleh juga menghafal, tapi kalau nggak hafal nggak apa-apa juga. Dalam artian seperti ini, ketika teman-teman mau mengakses IP firewall, teman-teman mungkin nggak hafal ya. Setelah itu kita ketikkan aja IP-nya aja yang kita hafal bahwa IP. Nah setelah itu kita bisa lakukan tanda tanya seperti ini teman-teman. Kalau begitu teman-teman masukkan tanda tanya, dia akan muncul sub menunya seperti ini. Nah di subnya IP itu kalau kita lakukan tanda tanya IP, di sini ada accounting, ada address. Nah di sini sebenarnya ada accounting, ada address, kan sama ya. Kalau kita runutkan kan sama nih, address, cloud, DNS, firewall, seperti itu kan untuk IP-nya. Nah bisa juga teman-teman lakukan IP tab 2 kali. Nah kalau tab 2 kali itu munculnya seperti ini. Kalau di atas ada description-nya, kalau yang di bawah nggak ada. Begitu kita mau masuk firewall berarti tinggal firewall, kita tab lagi. Nah karena kita setelah firewall nggak tahu lagi menunya apa lagi, kita bisa tab 2 kali juga. Nah setelah tab 2 kali, di sini ada pilihannya address list atau mangle atau row atau nat ataupun filter. Berarti kalau filter ya kita masuk ke filter, kita enter. Nah di sini artinya kita sudah masuk menunya seperti ini, IP, firewall, filter, udah posisinya udah di sini. Kalau teman-teman mau ngopi script dari backupan tadi, tinggal diklik kanan, file IP, firewall, filter, klik kanan, copy, baru ke sini dipaste. Paste sini, jadinya seperti ini. Kita ulang lagi sekali lagi, kita hapus dulu. Nah kalau kita paste, perhatikan teman di kolom firewall ini ya, ntar akan tertambah otomatis. Nah seperti ini. Itulah fungsinya kalau teman-teman memahami CLI minimal paham, tidak harus hafal. Nah poinnya kenapa tidak harus hafal, seperti tadi, ketika kita masuk ke menu level 0 misalkan dari IP, kita tidak tahu mengetahui lanjutannya menunya apa yang ada di dalamnya, kita bisa menggunakan tanda tanya atau tab 2 kali, tab gitu, kita klik gitu. Yang kedua yang penting tahu atau naik atau turun setiap level. Nah misalnya gini, ini kalau kita enter, nah masuknya kan di IP firewall filter. Nah caranya gimana kita mau berpindah ke IP firewall mangle, berarti kita bisa turun naik satu level seperti ini, titik-titik 2 kali seperti ini. Nah baru kita lupa lagi nih, misalkan kita tab 2 kali. Nah di sini ada mangle, berarti kita masuk ke mangle. Nah seperti ini berarti posisi kita
itu seperti gini teman-teman, posisinya sama dengan IP, firewall, mangle. Nah inilah posisi kalau di command lainnya seperti ini, kalau di winboxnya udah seperti ini. Nah posisi ini sama dengan posisi yang ini. Nah kalau kita mau keluar lagi, kita bisa titik 2 kali, bisa titik 2 kali, bisa titik 2 kali lagi ke level 0. Atau kalau teman-teman mau lebih cepat, misalkan dari mangle menuju ke langsung rootnya atau level 0-nya, ya teman-teman bisa langsung pakai ini. Teman-teman bisa pakai langsung backslash. Contohnya gini, misal teman-teman masuk ke menu IP nih, habis itu firewall gini ya. Nah teman-teman mau balik langsung ke rootnya, berarti tinggal ini aja, enter. Nah sebenarnya ini didapat dari mana, titik 2 gini sama langsung segini. Nah kalau teman-teman perhatikan, ketika kita buka new terminal, di bannernya ini udah tersedia teman, untuk tanda tanya ini keterangannya, untuk tab ini keterangannya. Kalau teman-teman memperhatikan ya, di sini slashnya move up to base level, titik 2 move up 1 level, atau garis miring comment use at the base level. Ini bisa teman-teman uji coba sendiri-sendiri ya teman-teman. Nah untuk berikutnya, yang poin terakhir, mungkin untuk shortcut, cukup hafal shortcut yang dirasa perlu aja teman-teman. Misalkan kan sebenarnya di CLI banyak shortcut ya. Nah banyak shortcut itu di sini ada list of case yang di wikinya ya. Nah teman-teman bisa coba ini sendiri, Ctrl C, Ctrl D atau Ctrl K, itu fungsinya untuk apa. Biasanya yang paling sering ya Ctrl D sama Ctrl L. Ctrl D itu ketika kita masuk ke new terminal, misalnya udah seperti ini, kita mau langsung Ctrl D, nah langsung hilang. New terminal, misalkan di sini komennya sudah banyak nih, contoh seperti ini, kita hapus lagi. Nah kita tadi udah masuk ke IP, firewall, filter, kita enter, kita paste, misal di sini tadi kita paste ya. Nah otomatis sampai. Nah di sini kan banyak komennya nih, kalau teman-teman mau clear ya tinggal di Ctrl L. Nah ini semuanya udah bersih. Jadi untuk komen lainnya kita bisa bersih, Ctrl L lagi biar lebih bersih lagi, Ctrl L lagi. Nah seperti ini. Mau balik ke menu paling atas tinggal slash, kita enter. Nah di sini kita ping misal. Nah sudah seperti itu ya teman-teman. Jadi fungsinya itu sebenarnya seperti itu teman-teman. Untuk shortcut bisa dihafal, shortcut yang dirasa perlu, misal Ctrl C, Ctrl D, Ctrl K, Ctrl X. Ini bisa teman-teman pelajari sendiri-sendiri ya. Untuk konfigurasinya seperti ini. Ini untuk ekspor tadi filenya yang dalam bentuk RSC. Nah bentuk RSC itu kita bisa edit sesuai keperluan kita. Misalnya kita mau mengambil IP addressnya aja bisa, kita bisa mengambil untuk firewall filternya saja bisa. Nah kalau untuk yang tipe binary itu tidak bisa diedit teman-teman, dan file binary itu hanya bisa diekspor dengan jenis tipe mikrotik yang sama, dan itu pun password dan username mengikut. Jangan sampai teman-teman begitu melakukan jasa setting router, teman-teman melakukan restore dari backupan punya router teman-teman, di restore di routernya orang yang sedang meminta jasa setting, begitu di restore teman-teman lupa menghapus user dan passwordnya, ya akhirnya orangnya tadi mengetahui puppet dan usernya router teman-teman. Itulah bahayanya kalau kita merestore dengan file dengan berextension bin atau .backup ini ya, seperti itu. Nah kalau kita ulangin lagi, kenapa harus minimal paham ya, seperti ini tadi, referensi paling banyak menggunakan CLI,
Nah, yang kedua minimal paham untuk script setiap level menu seperti ini tadi. Kalau kita belajar firewall, minimal kita ketika ada script seperti ini, kita memahami di sini IP firewall filter. Artinya kalau di Winbox tuh gimana? Berarti artinya di Winbox ya di IP firewall filter, seperti ini posisinya. Nah, yang kedua memudahkan kita untuk copy script. Baik itu kita mendapatkan script yang disuruh copy paste aja, daripada kelamaan bikin satu-satu, kita sudah bisa melakukan copy paste scriptnya di terminal atau CLI nya. Yang keempat, memudahkan kita untuk ekspor file dengan .rsc tadi. Begitu kita mendapatkan file konfigurasi dalam TPRSC, kita udah nggak bingung lagi nih. Di sini ada setiap level menunya. IP address berarti ya IP address, IP DHCP client berarti ya di menu IP DHCP client, seperti itu. Nah, yang poin yang kedua, kenapa dia harus hafal? Ya kita bisa gunakan tanda tanya ataupun tab 2 kali, seperti setiap di banner pertama ini kan ada ya tanda tanya, tab, garis miring, titik 2 kayak gini. Ini sebenarnya sudah ada perbantuan. Jadi kita ketika tidak hafal atau lupa bisa kita gunakan tanda tanya ini. Nah, yang ke poin 2 yang penting tahu atau narik turun setiap level. Nah, begitu teman-teman sudah melakukan konfigurasi di firewall filter rule, mau berubah ke NAT ya tinggal menggunakan titik 2 ini turun naik satu level, ataupun langsung naik di level 0 atau rootnya tadi dengan garis miring langsung. Nah, yang terakhir mungkin kalau diperlukan shortcut ya teman-teman bisa menghafal shortcutnya masing-masing sesuai kebutuhan aja, tidak perlu dihafal semua. Tapi kalau teman-teman mau hafal semuanya nggak apa-apa juga, seperti itu ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya agar tidak ketinggalan update terbaru ataupun belajar bareng di channel ini ya teman-teman. Untuk yang belum subscribe, yang merasa videonya bermanfaat, silahkan like dan share. Tapi mungkin ada yang masih bingung, silahkan tulis komentar ya teman-teman, kita bisa bahas bersama-sama. Oke.